Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Anissa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit bahan adiktif yang ada pada makanan dan minuman yang kita temui sehari-hari. Nah, jadi di sini saya mempunyai dua. Di sini ada es krim dan juga ada permen. Oke, yang pertama kita bahas itu adalah es krim dulu. Nah, es krim ini pasti di dalamnya ada ditambahkan bahan aditif yang bisa membuat es krim ini jadi enak dan seperfect itu. Nah, jadi salah satu bahan aditif yang ditambahkan pada es krim adalah surfaktan. Nah, jadi surfaktan ini membuat es krim tersebut menjadi tidak mudah cair, lalu dia juga menstabilkan busa yang pada saat proses pembuatannya tersebut, dan dia juga mencampurkan bahan-bahan yang ada di dalam es krim tersebut. Nah, jadi bisa kita bayangin nih, gimana kalau misalnya nggak ada zat aditif yang ditambahkan ke dalam es krim ini. Mungkin es krimnya itu jadi bisa cepat cair, juga foam di dalam es krim itu terlalu banyak, jadi dia sehingga jadi busa dan nggak enak. Dan juga es krimnya nggak jadi lembut kalau misalnya nggak kita tambahin zat aditif di dalamnya. Nah, jadi surfaktan ini merupakan bahan yang sangat penting yang ditambahkan ke dalam es krim. Oke, selanjutnya yaitu adalah permen. Nah, seperti yang kita tahu, permen ini banyak dikonsumsi anak-anak karena teksturnya yang kenyal. Nah, salah satu bahan zat aditif yang ditambahkan ke dalamnya adalah santan gam. Jadi santan gam ini adalah sebuah polisakarida yang didapat dari fermentasi bakteri. Nah, jadi santan gam ini merupakan zat pengental yang buatan, yang ditambahkan ke dalam permen. Jadi santan gam ini berfungsi sebagai pengenyal makanan dan dia juga berfungsi sebagai emulsifier untuk merekatkan makanan tersebut. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang dua zat aditif yang ditambahkan ke dalam makanan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Iga Lestari dengan NIM 1905111121. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai zat pengatur keasaman yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, perlu kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan zat pengatur keasaman? Zat pengatur keasaman merupakan zat yang ditambahkan ke dalam makanan untuk mengatur keasamannya. Nah, kemudian zat pengatur keasaman apa saja sih yang diperbolehkan untuk digunakan di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pada tabel dapat kita lihat di antaranya ada berupa natrium, kemudian asam sitrat, asam laktat, natrium bikarbonat, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menjumpai juga zat pengatur keasaman tersebut. Nah, yang pertama ada pada makanan tenggo. Nah, pada tenggo itu terdapat asam malat sebagai zat pengatur keasaman. Selanjutnya ada pada makanan popcorn. Nah, pada popcorn itu yang menjadi zat pengatur keasaman adalah natrium bikarbonat. Selanjutnya ada permen Yupi. Nah, pada permen Yupi ini zat pengatur keasamannya adalah asam sitrat dan juga asam laktat. Selain pada makanan, zat pengatur keasaman juga dapat dijumpai pada minuman. Yang pertama pada minuman Sprite. Nah, pada minuman Sprite untuk zat pengatur keasamannya itu berupa asam sitrat dan juga trinatrium sitrat. Selanjutnya ada pada minuman mogu-mogu. Zat pengatur keasamannya itu berupa asam sitrat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai zat pengatur keasaman yang ada di dalam kehidupan sehari-hari yang ditambahkan di dalam makanan ataupun di dalam minuman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Dian Fitriani dengan NIM 190511275. Di sini saya akan menyampaikan mengenai penggunaan zat pengembang adonan pada makanan. Nah, zat pengembang adonan adalah segala jenis zat yang digunakan dalam adonan atau adonan encer yang berfungsi untuk melembutkan dan mengembangkan adonan dengan mencampurkan udara ke adonan. Bahan-bahan pengembang yang sekarang dipakai menggunakan bahan-bahan kimia yang dapat menghasilkan gas CO2. Gas ini dapat dihasilkan dari garam karbonat atau garam bikarbonat. Jadi, bahan pengembang yang umum digunakan sekarang adalah natrium bikarbonat. Nah, dalam penggunaannya saya menemukan pada kue Nextar ini yang mana pada komposisinya menjelaskan adanya tepung terigu, gula, lemak nabati, sirup glukosa, kakao bubuk 6,38%, minyak nabati, penstabil nabati, gula aren, maltodextrin, pengemulsi lecithin kedelai, garam, pengembang natrium bikarbonat, perisai sintetik, pengawet kalium sorbat, dan vitamin E. Selain pada kue Nextar ini, saya juga menemukan pada kue-kue sejenis dengan ini, yang mana di situ pada komposisinya juga menyampaikan adanya zat pengembang adonan, yaitu pengembang natrium bikarbonat. Selain pada kue-kue seperti ini, natrium bikarbonat juga dapat digunakan masyarakat secara luas, yang mana natrium bikarbonat ini merupakan kandungan utama pada baking soda, yang mana kita tahu baking soda ini umum digunakan masyarakat secara luas untuk pembuatan kue ataupun makanan lainnya. Jadi, zat pengembang adonan ini sangat mudah ditemukan dan digunakan masyarakat secara luas. Jadi, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan zat pengembang adonan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang zat pengawet, di mana bahan pengawet umumnya digunakan untuk mengawetkan pangan yang mempunyai sifat mudah rusak. Bahan ini dapat menghambat atau memperlambat proses fermentasi, pengasaman, atau peruraian yang disebabkan oleh mikroba. Pada saat ini masih banyak ditemukan penggunaan bahan pengawet yang dilarang untuk digunakan dalam pangan dan berbahaya bagi kesehatan. Misalnya penggunaan boraks seringkali digunakan dalam pembuatan bakso, mie basah, lontong maupun ketupat. Ada juga formalin yang disalahgunakan untuk mengawetkan pangan seperti tahu dan mie basah. Nah, sebenarnya formalin ini merupakan bahan untuk mengawetkan mayat dan organ tubuh yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Namun, ada pengawet yang diizinkan digunakan dalam pangan, tapi ada batas penggunaannya seperti benzoat dalam bentuk asam atau garam kalium ataupun natrium benzoat. Kemudian ada propionat dalam bentuk asam atau garam kalium ataupun natrium propionat. Kemudian ada nitrit dan nitrat dalam bentuk garam kalium maupun natrium nitrit dan natrium nitrat. Kemudian ada sorbat dalam bentuk kalium atau kalsium sorbat. Selanjutnya ada sulfit dalam bentuk kalium atau kalsium bisulfit maupun metabisulfit. Nah, salah satu zat pengawet tadi ada nitrit, di mana nitrit ini sering digunakan sebagai zat pengawet dalam berbagai jenis olahan daging seperti sosis, kornet, nugget, dan olahan jenis daging lainnya. Garam nitrit dan nitrat umumnya digunakan dalam proses curing daging untuk memperoleh warna yang baik dan mencegah pertumbuhan mikroba. Nah, nitrit bereaksi dengan gugus sulfhidril dan membentuk senyawa yang tidak dapat dimetabolisme oleh mikroba dalam keadaan anaerob. Nah, dalam daging, nitrit akan membentuk nitrooksida yang dengan pigmen daging akan membentuk nitrosomioglobbin yang berwarna merah cerah. Namun, penggunaan nitrit ini sebagai pengawet dan untuk mempertahankan warna daging ternyata dapat menimbulkan efek yang membahayakan kesehatan. Nah, nitrit dapat berikatan dengan amino dan amida dan membentuk turunan nitrosoamina yang dapat bersifat toksik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang zat pembasa atau wetting agent, di mana zat pembasa adalah senyawa yang mempunyai aktivitas permukaan sehingga ia dapat menurunkan tegangan permukaan antara udara cairan dan cairan-cairan dalam suatu sistem. Nah, kemampuannya untuk menurunkan tegangan permukaan ini menjadi hal yang menarik karena agen pembasa ini memiliki keajaiban struktur kimia karena dapat mampu menyatukan dua senyawa yang berbeda polaritasnya. Nah, salah satu contoh dari agen pembasa ini ialah propilen glikol. Nah, propilen glikol ini digunakan secara luas dalam formulasi sediaan farmasi, industri makanan maupun kosmetik. Propilen glikol ini juga dapat dikatakan relatif non-toksik. Nah, propilen glikol ini aditif dalam aneka macam produk kuliner menyerupai saus, es krim, warna makanan, popcorn, dan krim asam. Nah, menurut BPOM Amerika Serikat, propilen glikol ini dianggap safety, namun apabila terpapar pada konsentrasi tinggi dapat mengakibatkan tanda-tanda alergi ringan serta duduk dengan kasus yang lebih parah gitu. Dan batas penggunaan propilen glikol ini dalam tubuh itu 0 sampai 25 mg per kilo berat badan. Nah, contoh dari propilen glikol ini ialah dalam es krim. Jadi di dalam es krim ini terdapat propilen glikol atau agen pembasa. Nah, selanjutnya contoh dari agen pembasah yang kedua yaitu gliserin. Nah, kita tahu bahwa gliserin ini adalah senyawa organik yang disebut juga dengan gliserol. Nah, dia mempunyai ciri-ciri seperti tidak berwarna, tidak berbau, dan banyak digunakan secara luas dalam bidang farmasi juga seperti dengan propilen glikol. Nah, gliserin ini bersifat hidrofilik. Nah, digunakan pada produk makanan agar produknya cukup kering dan sebagai emolien. Nah, pada makanan, ia fungsinya untuk mengikat air atau pelembab sehingga krim selalu basah dan tidak cepat mengering di udara bebas. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, pada makanan gliserin ini digunakan pada produk selai oleh. Nah, jadi produk selai oleh ini adalah jajanan yang sering kita ketemui di kehidupan sehari. Ternyata selai oleh ini yang banyak diminati oleh anak kecil ini mempunyai salah satu zat pembasah yaitu gliserin.